Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kali ini kita sedang melakukan pemetikan di kebun cabai kita. Untuk pemetikan kali ini sudah pemetikan yang ke-60 kali. Dan ini umur tanaman sekitar 6,5 bulan. Keadaannya seperti ini ya. Ini kemarin itu terkena hujan yang cukup lebat. Bahkan sempat di sini sekitar 4 atau 5 hari itu ya, full siang malam hujan, sehingga mempengaruhi tanaman kita. Ini ada beberapa tanaman kita yang terkena busuk batang, dan buahnya juga ada beberapa yang terkena patek ya, ataupun jamur. Namun alhamdulillah masih bisa kita atasi. Dan ini sekarang sedang terjadi panas yang cukup tinggi menurut berita ataupun literatur yang saya baca, yaitu terjadi fenomena equinox atau apa ya itu, sehingga menyebabkan di sini suhu panas sangat tinggi. Yang saya baca itu suhu antara 33 derajat ya, itu sudah sekitar 4 hari ini, dan kemungkinan masih berjalan sekitar prediksi 10 hari ke depan ya, tapi ya belum tahu. Saya cuman membaca literatur saja yang saya baca, dan juga berpengaruh terhadap tanaman kita ya, sehingga kita perlu belajar ataupun mengetahui keadaan lingkungan sehingga kita dapat mengantisipasi ataupun melakukan tindakan apa yang kita lakukan terhadap situasi ataupun kondisi cuaca yang terjadi. Ya, ini ya kondisinya seperti ini sekarang tanaman kita. Untuk buahnya ini sudah mulai mengecil ya, karena ini sudah berada di atas, bahkan ini sangat tinggi sekali ya. Ya, untuk buahnya ini sudah mulai kecil-kecil, atau kita perlihatkan buah yang sudah kita panen itu di sini. Nah, ini dia. Nah, ini buahnya ukurannya mulai kecil karena sudah berada di bagian-bagian atas. Nah, tapi kondisinya masih bagus ya buahnya ya. Ini mengkilat oranye merah. Nah, ini nih, ini ada yang patek ini. Nah, seperti ini ya. Ini terkena patek ya. Ini sudah kita antisipasi ya. Nah, belum fokus nih, mungkin agak sulit ini memfokuskan. Nah, seperti ini ya, ini salah satu yang terkena patek. Biasanya kita sendirikan, ini kita masukkan ke tempat tersendiri. Kita masuk dulu ya ke kebun kita. Nah, seperti ini kebun kita. Untuk buahnya itu sudah di bagian atas. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk ini kita perlihatkan kemarin yang terkena busuk batang, tapi sudah kita potong ya. Nah, itu kemarin terkena busuk batang, kita potong, bahkan ini ada yang kita cabut ya, di sini kita cabut karena terkena busuk batang akibat hujan yang terus menerus kemarin. Sebenarnya sudah kita antisipasi ya dengan beberapa penyemprotan dan pengocoran, tapi masih terserang karena kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Nah, ini yang ini kita perlihatkan saksi bisu 60 kali petik ya. Ini dia. Sini. Nah, sampai atas. Dan ini ada bagian atas seperti ini. Nah, ini sudah kosong, ini buahnya pada bagian bawah. Dari V pertama cukup banyak sampai atas sana. Nah, ini masih proses pemetikan ya, ini yang merah-merah masih ada dan sudah berada di atas ini.
ini yang terkena patek kita sendirikan, kita perlihatkan ya. Jadi waktu petik sekalian kita seleksi, jadi ketika di pengepul itu sudah bersih. Nah ini yang terkena patek ya, seperti ini. Nah ini juga yang kemarin terkena busuk batang, kita potong-potong. Nah, ini juga ada ini kita bersihkan, kita masukkan ke plastik ini. Nah seperti ini ya kondisi kebun cabai kita. Untuk yang kita lakukan setelah umur sekian ataupun setelah umur 6 bulan lebih ya, itu biasanya kita lakukan pemupukan susulan supaya tunas-tunas seperti ini. Nah ini tunas-tunas seperti ini muncul kembali. Ini bahkan masih muncul bunga lagi ya. Nah itu masih muncul bunga lagi. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita melihat beberapa tanaman yang masih bagus dan masih bisa kita untuk memproduktivitaskan lagi, sehingga kita lakukan pupuk susulan. Apalagi kita masih proses pengolahan di lahan yang lain ya, jadi belum ada estafet panen lagi. Ini yang lahan berikutnya masih proses pemulsanan ya, ataupun pemasangan mulsa. Jadi belum, kalau ini segera kita ganti tanaman padahal kondisi masih bagus seperti ini, nanti kita terpotong waktu panen ya. Ya kalau kita cuman punya beberapa petak lahan, mungkin bisa kita atur supaya tidak terputus panennya. Tapi kalau banyak lahan mungkin tidak masalah ya. Nah seperti ini. Nah ini ada patek lagi. Nah, ini cukup banyak ya. Ini kelemahan dari tipe buah merunduk ya. Tipe buah yang dia turun ke bawah. Jika curah hujan cukup tinggi dan penanganan kita tidak maksimal, bisa mudah sekali terserang pada seperti ini ya. Tapi alhamdulillah ini bisa kita atasi. Untuk pemupukan tadi ya, kita lanjutkan. Untuk pemupukan susulan itu kita lakukan di lubang pemupukan ya. Nah ini pateknya kita amankan dahulu. Nah ini kemarin yang kita lakukan pemupukan di sini. Nah itu kalau teman-teman lihat itu ada pupuk kimia ya. Pupuk kimia adalah pupuk NPK dengan kandungan nitrogen yang cukup tinggi, dan juga ada pupuk TS yang mengandung fosfat ya. Diharapkan nitrogen dan fosfat ini mampu menumbuhkan kembali pupus-pupus ataupun ujung-ujung tanaman. Nah seperti ini kita perlihatkan ya. Nah ini efek dari pemberian pupuk tersebut. Ini ujung-ujung tanaman itu mulai terubus kembali ya, dan diharapkan itu dapat membuat tanaman ini produktif kembali. Nah itu ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Jadi kalau rekan-rekan lihat tadi, ini sudah mulai hancur ya. Nah itu NPK-nya itu sudah mulai hancur, dan ini atasnya kita kasih pupuk kandang. Nah, jadi kita tutup pupuk kandang. Jadi dalamnya itu ada NPK dan TS. Habis itu atasnya ini, ya ini kita tutup pupuk kandang. Tapi ini sudah tercampur ya. Ini sudah dilakukan kalau tidak salah itu 10 hari yang lalu. Jadi sudah lapuk dan pernah terkena hujan. Jadi cukup masuk ke dalam, cukup cepat meresap, dan ini sudah ada reaksi ya daripada tanamannya. Ada beberapa tempat yang sudah mulai terlihat terubus
kembali. Ada juga beberapa yang mulai daunnya hijau kembali, mungkin ada tanda untuk terubus juga. Nah ini yang kita perlihatkan yang sudah mulai terubus. Untuk NPK yang kita gunakan itu NPK yang nitrogennya cukup tinggi ya. Sepertinya masih ada di sini. Selera ya, kalau ini ada yang kita gunakan pupuk ini Yaramila Faster ya, 2577, cukup tinggi nitrogennya supaya dia memacu perkembangan tunasnya. Tapi ada kemungkinan resiko ya jika nitrogennya terlalu tinggi. Itu kadang jika curah hujan terlalu tinggi juga cukup berakibat. Tapi itu bisa kita imbangi ya dengan pemberian ataupun menjaga pH tanahnya dengan memberikan bahan-bahan agar pH tanah tetap stabil, bisa menggunakan dolomit. Yang sudah pernah saya bikin video bagaimana cara pemberian dolomit supaya pH tanah itu bagus. Nah, jadi kita cukup belajar ya, ini saya juga belajar dari beberapa rekan-rekan dan juga literatur ataupun dari media-media ya. Dan ini beberapa yang saya gunakan dan saya juga berbagi ilmu. Untuk kondisinya seperti ini ya tanamannya. Nah itu sudah lebih tinggi daripada orang dewasa ya. Nah itu metiknya sampai jinjit-jinjit, ataupun nanti bisa kita gunakan bangku ini metiknya itu cukup tinggi. Mungkin sekian dulu ya video kali ini ya, review singkat mengenai kondisi tanaman kita. Tanaman jenis cabai absolut 69. Umur tanaman sekitar 6,5 bulan. Untuk pemetikan ini sudah 6. Untuk kali ini ya, kali ini kita lakukan pemetikan pada 60 kali. Dan interval pemetikan yaitu 2 hari sekali. Dengan kondisi tanaman yang terkena busuk batang dan juga patek karena lingkungan, yaitu beberapa waktu yang lalu terjadi cuaca hujan lebat yang cukup ekstrim, dan juga ini 4 hari ini terkena suhu yang cukup panas. Dan untuk pemupukannya itu kita lakukan pemupukan susulan, yaitu sekitar umur antara 6 bulan lebih ya kemarin ya. Dari pemupukan ya sekarang sudah sekitar 10 sampai 2 mingguan lah. Itu lakukan pemupukan yaitu berupa NPK dan TS. Kita tugar di lubang pupuk yaitu di tengah-tengah bedengan, dan juga kita tambahkan berupa pupuk kandang. Untuk kemarin kita gunakan pupuk kambing yang sudah jadi ya, istilahnya sudah kita fermentasi agar aman terhadap tanaman. Mungkin sekian dulu ya review singkat mengenai tanaman cabai kita kali ini. Untuk perkembangannya seperti apa, nanti kita lanjut ke video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.